Di kelas pada hari ini. Jadi selanjutnya sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin satu orang memimpin untuk membaca doa. Untuk hal ini Ibu ingin Furqan yang membacanya, yang memimpinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai dengan Sabar. Hadir. Via, hadir Bu. Fitra, hadir Bu. Ismail. Oh, Ismail izin hari ini? Ya. Oh, sakit. Ya. Nanti jangan lupa kalau misalnya kalian ada waktu sepulang sekolah dijenguk ya. Ya. Khalifah. Hadir. Fatah. Hadir. Nijar. Hadir. Hasna. Hadir Bu. Alvin. Hadir. Furqan. Hadir. Nanda. Hadir Bu. Iya. Sudah Ibu absen semua ya? Ya. Nah sekarang Ibu untuk membangkitkan semangat kalian sebelum pelajaran, Ibu ingin mengadakan ice breaking. Coba berdiri semua, anak-anak. Jadi clue-nya kalian adalah Budi. Jadi kalian yang ada di kelas ini siapa? Budi. Budi. Jadi apapun yang Ibu suruh kepada Budi, kalian harus melakukannya karena kalian adalah Budi. Budi angkat tangan kanan. Budi turunkan tangan. Budi turunkan tangan kiri. Budi noleh kanan. Budi noleh kiri. Duduk. Nah, kan kalian adalah Budi. Tadi kan Ibu udah bilang Budi. Berarti kalian masih kurang konsentrasinya. Sudah paham? Sudah. Ya, clue-nya kalian semua adalah Budi. Oke, Budi bangun. Nah, clue-nya kalian adalah
Sebelum memulai pembelajaran, Bu Fitra ingin bertanya kepada kalian, apakah masih ada yang mengingat tentang materi sebelumnya? Saya, Bu. Ya, Fitra? Minggu lalu kita telah mempelajari tentang definisi teks laporan percobaan. Benar sekali. Kemudian sekarang Ibu mau bertanya lagi, apakah ada yang masih mengingat definisi teks laporan percobaan? Saya, Bu. Ya, Fia? Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi laporan tentang hasil percobaan yang telah kita lakukan, Bu. Ya, benar dan sudah sangat tepat sekali. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman ya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, siapa di antara kalian yang pernah melakukan teks laporan percobaan? Saya, Bu. Ya, sabar. Saya pernah, Bu. Saya membuat gunung meletus dari cuka dan soda kue. Oke, sabar ternyata pernah membuat gunung meletus dari soda kue. Selanjutnya siapa lagi yang ingin memberikan contoh? Saya pernah membuat pelangi dari permen, Bu. Wah, keren sekali. Ternyata teman kita Farah pernah membuat pelangi dari permen. Nah, selanjutnya anak-anak, Ibu akan menampilkan PPT yang berisi tentang tujuan pembelajaran kita hari ini dan materi pembelajaran kita hari ini. Perhatikan, hari ini tujuan pembelajaran kita itu ada dua. Yang pertama, hari ini kita akan menyusun teks laporan percobaan dengan struktur yang tepat dan bahasa yang jelas dan lugas. Kemudian untuk tujuan pembelajaran selanjutnya adalah menyajikan hasil laporan percobaan secara tertulis dan sistematis. Jadi nanti ketika kalian sudah melakukan percobaan, kalian sudah melakukan praktek percobaan itu, kalian akan menulis laporannya berdasarkan apa yang sudah kalian praktekkan tadi. Paham? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, lanjut. Ibu ingin satu orang membaca materi pembelajaran yang ada di PPT. Ibu minta Hasna. 1. Judul harus jelas, ringkas, dan informatif, mencerminkan percobaan yang dilakukan. 2. Tujuan percobaan menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui percobaan tersebut. 3. Bahan dan alat. Bagian ini berisi daftar lengkap bahan dan alat yang digunakan dalam percobaan. 4. Langkah-langkah percobaan. Langkah-langkah percobaan menjelaskan secara rinci prosedur yang dilakukan selama percobaan. 5. Hasil percobaan. Hasil percobaan menyajikan data yang diperoleh selama percobaan, disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram untuk memudahkan pemahaman. 6. Pembahasan. Bagian ini menjelaskan hubungan antara data dengan teori yang relevan serta. Nah, anak-anak, selanjutnya ibu ingin bertanya, apakah kalian punya makanan yang kalian sukai? Kalau memang punya, coba sebutkan makanan yang paling kalian sukai dan sering kalian makan sehari-hari. Saya, Bu. Ya, Alvin, apa Alvin? Saya suka jajan bakso. Oke, Alvin ternyata suka jajan bakso. Selanjutnya, ada lagi? Saya, Bu. Ya. Kalau saya suka bikin kue sama ibu di rumah. Oke, ternyata suka bikin kue di rumah. Ada lagi? Saya, Bu. Ya. Saya suka Salome, Bu. Banyak di kantin mudah dijumpai juga. Oke, wah asik sekali ya. Tapi ibu ingin bertanya lagi, pernah nggak sih kalian berpikir tentang makanan kesukaan kalian ini kira-kira aman nggak dikonsumsi? Atanya? Nggak pernah kepikiran sampai situ, Bu. Oh, nggak pernah kepikiran sampai situ. Kalau saya takaran sih biasanya ikut resep, Bu. Tapi anak atau bulaknya bahan kurang tahu. Oh, jadi kalau takarannya nggak tahu, takarannya ngikutin resep mana ya? Cuman aman nggaknya kita belum tahu. Nah, itulah yang penting agar kita belajar tentang tes laporan percobaan agar mengetahui apakah makanan yang kita sukai tadi itu
kemudian cara menanggapinya bagaimana, kemudian kesimpulannya bagaimana. Oke? Siap? Siap. Siap? Siap. Oke.
berlaku secara ilmiah. Nah, selanjutnya setelah ini kalian akan melakukan percobaan. Tapi sebelum itu ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah ada yang pernah melihat kapal laut? Pernah Bu, waktu liburan ke pantai saya lihat kapal besar sekali. Oh, Vita ternyata pernah melihat waktu liburan. Ternyata kapalnya itu ukurannya besar sekali ya. Nah, sekarang ibu ingin bertanya lagi nih. Jangan lupa mengajukan tangan ya. Kalau mau menjawab mengajukan tangan dulu. Kira-kira kapal sebesar itu kenapa ya tidak tenggelam di laut? Saya Bu, Iya, Via? karena ada mesinnya Bu. Oh, karena ada mesinnya. Memang mesin itu penting untuk menggerakkan kapal, tapi bukan itu yang membuatnya tidak bisa tenggelam. Ada yang punya ide lain? Saya Bu, Ya, sabar. mungkin karena kapalnya terbuat dari besi Bu. Memang terbuat dari besi, dan besi itu memang kuat, tapi besi itu juga berat, sahabat. Jadi kemungkinan besarnya kalau terbuat dari besi kan dia bisa tenggelam. Bagaimana? Masih salah ya menurut ibu? Jadi faktor yang menyebabkan kapal tadi tidak tenggelam adalah faktor yang bernama gaya apung. Kalian pasti belum tahu kan apa itu gaya apung? Belum Ibu. Iya belum. Jadi di sini ibu ingin menjelaskan. Jadi gaya apung itu adalah gaya yang diberikan air ke atas permukaan sehingga melawan berat benda. Ada pertanyaan? Saya Bu. Iya kakak? Oh, jadi itu yang bikin kapal nggak tenggelam. Betul sekali. Gaya apung inilah yang membuat kapal itu bisa mengapung di laut. Nah sekarang bagaimana kalau kita mengaitkan percobaan kita hari ini dengan contoh kapal tadi? Menurut kalian apakah garam mempengaruhi gaya apung? Tidak tahu Bu. Tidak tahu ya. Apakah Hasna saja yang tidak tahu? Tidak Tidak tahu. Oh, jadi kalian semua belum tahu ya? Iya, apakah garam itu mempengaruhi gaya apung? Nah, untuk itu kita harus membuktikannya. Makanya kita akan melakukan membuat teks laporan percobaan dengan menggunakan telur dan garam. Oke, sekarang ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Oke, berapa kelompok? 2. Semangat nggak sih kalian kalau berkelompok? Oke. Jadi kelompok pertama dengarkan ya. Kelompok 1 itu terdiri dari Sabar, kemudian Ismail, kemudian Mijan, Hasna, Furkan, dan juga Nanda. Kelompok kelas 1 langsung duduk di sebelah sini. Silakan bangun kelompok 1. Ulangi, Sabar, Ismail, kemudian Hasna, Furkan, dan juga Nanda dan Mijan. Sisanya kelompok 2 silakan di sebelah sini ya. Yaitu Victor, kemudian Via, Alisa, Fana, dan Alvin. Baik, sudah ibu berkelompok? Sudah. Oke, sebelum memulai rutinitas kita berkelompok, ibu ingin membangkitkan semangat kalian. Tepuk 1. Kalau bilang tepuk 1 berarti yes ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Oke, baik anak-anak, kalian sudah duduk berdasarkan kelompok baru. Selanjutnya, ibu ingin agar kalian memberi nama kelompok sesuai dengan planet yang kalian sukai. Oke, dirundingkan dulu, didiskusikan dulu dengan teman-temannya. Kami kelompok Mars. Bu, karena Mars planet yang penuh tantangan. Oke, ternyata Sabar memilih kelompok Mars. Karena penuh apa tadi? Penuh apa Sabar? Penuh tantangan. Oke, penuh tantangan. Anggota kelompok yang lain setuju nggak? Setuju. Oke, tadi kelompok kita. Kami kelompok Jupiter Bu, karena Jupiter planet besar kayak semangat kami. Oh, ternyata kelompok ini memilih untuk memberikan nama kelompok Jupiter ya, karena besar semangatnya kayak besar planet Jupiter. Oke, tepuk tangan dulu. Selanjutnya ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan. Di dalam LKPD
Maju cepat. Ayo. Panggil temannya. Tugas kalian adalah mengukur gaya apung dengan menggunakan garam dan juga telur. Oke anak-anak, tugas kalian itu adalah mengukur gaya apung dengan menggunakan garam dan juga telur. Selanjutnya setelah melakukan percobaan, kalian akan menulis laporan dan jangan lupa kalian akan mempresentasikannya di depan. Paham? Oke, silakan lakukan percobaan. Alhamdulillah Bu, telurnya sudah mulai mengapung. Kami tadi pakai mengaduk garam, kayaknya lebih cepat larut. Oh, jadi tadi kalian sudah mengaduknya dengan menggunakan sendok ya? Iya Bu. Ya, ibu juga melihatnya sudah mulai mengapung ya. Selanjutnya jangan lupa yang telur kedua dan ketiga juga dilakukan sesuai dengan BKPD. Iya Bu. Ingat tentang percobaannya? Kami sudah tambahin garam Bu, tapi telurnya tetap tenggelam. Oh, jadi walaupun kalian sudah menambahkan garam tetap tenggelam ya? Ini coba ibu sarankan coba tambahkan lebih banyak garam lagi ya. Punya sisa 7 menit lagi ya. Maksudnya posisinya coba berharap jangan lupa di LKPD-nya ditulis nama anggota kelompok, kemudian nama kelompok, dan juga waktu pelaksanaannya di LKPD-nya. Ditulis tanggal hari ini dan waktu pengerjaannya, tanggal dan hari. Tanggal 15 tadi. Tanggal 15 tadi, tanggal 15. Sudah siap melakukan presentasi? Sudah. Oke, siapa yang mau maju duluan? Oke, kelompok Mas maju duluan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami dari kelompok MAR ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Oke. Nama kelompok MAR, anggota Nanda Mijan Bukan Hasana dan saya Saban. Waktu pelaksanaan percobaan tanggal 15 hari Rabu. Anak-anak perhatikan. Tahun pengaruh konsentrasi garam
gelas bening 3 buah, air bersih, garam dapur, telur ayam mentah 3 butir, sendok penggaris. 1. Siapkan 3 buah gelas bening dari lantai A, B, dan C. 2. Isi setiap gelas dengan air bersih. 3. Pada gelas A tambahkan 1 sendok makan garam dapur lalu aduk hingga larut. 4. Pada gelas B tambahkan 2 sendok makan garam dapur lalu aduk hingga larut. 5. Gelas C tidak. Pembahasan. Pada percobaan ini terlihat bahwa konsentrasi garam dalam air mempengaruhi gaya apung yang dialami oleh telur. Pada gelas C, tanpa garam, telur tenggelam karena massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. Gaya apung yang diberikan air tidak cukup kuat untuk menahan berat telur. Pada gelas A, konsentrasi garam rendah, telur melayang karena massa jenis telur sama dengan massa jenis air garam. Gaya apung yang diberikan air garam sama dengan berat telur. Pada gelas B, konsentrasi garam sedang, telur mengapung karena massa jenis telur lebih kecil daripada massa jenis air garam. Gaya apung yang diberikan garam lebih besar daripada berat telur. Kesimpulan, konsentrasi garam dalam air berpengaruh terhadap gaya apung. Semakin tinggi konsentrasi garam, semakin besar gaya apung yang dialami oleh telur, sehingga telur dapat melayang atau bahkan mengapung. Oke, sudah selesai presentasinya. Coba ditunjukkan dulu dong ke teman-temannya keberhasilan kelompok kalian. Ya, bagaimana melihatnya itu? Apakah telurnya tenggelam atau mengapung? Mengapung. Berarti laporan percobaan yang dilakukan teman-temannya itu Berhasil. Ada masukan untuk kelompok Mars dari kelompok Jupiter? Menurut kami kelompok Mars sudah sangat bagus percobaan mereka. Berhasil ditunjukkan dengan telur yang dapat mengapung. Oh, itu menurut kelompok Jupiter ternyata percobaan kalian itu sudah sangat bagus karena berhasil. Untuk dari Ibu Fitra, sudah sangat bagus sekali, sudah sangat keren. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Mas. Tepuk tangan dulu. Ibu bangga kepada kalian karena melalui percobaan yang kalian coba berhasil, tidak gagal. Silakan duduk kembali untuk kelompok Mars. Selanjutnya kelompok Jupiter untuk maju. Wassalamualaikum warahmatullahi Perkenalkan, kami dari kelompok Jupiter ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, dengan saya sendiri, Fitra Turufus, Patan. Sylvia Alifa. Oke. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok Jupiter akan mempresentasikan laporan percobaan kami. Tapi sayangnya percobaan kami gagal. Telurnya tetap tenggelam meskipun ditambahkan banyak garam. Oh, jadi percobaan teman-teman kalian Jupiter itu mengalami kegagalan karena walaupun garamnya sudah ditambahkan terus ya, Sudah, Bu. tapi telurnya bagaimana? Tetap tenggelam. Tetap tidak bisa mengapung. Oke, silakan dibaca dulu hasil dan proses. Alat dan bahan: gelas bening 3 buah, air bersih, garam dapur, telur ayam mentah 3 butir, dan sendok. Oke, selanjutnya langkah-langkah percobaan. 1. Gelas diisi dengan air bersih hingga sekitar 3/4 penuh. 2. Garam dapur ditambahkan sedikit demi sedikit ke dalam air sambil diaduk hingga larut. Penambahan garam dilakukan secara bertahap dengan harapan meningkatkan massa jenis air. 3. Telur ayam mentah dimasukkan ke dalam
konsentrasi yang cukup. Kondisi telur. Telur yang digunakan mungkin memiliki massa jenis yang lebih tinggi dari rata-rata sehingga lebih sulit untuk diakunkan. Ya, selanjutnya coba tunjukkan dulu ke teman-temannya bagaimana hasil dari ketiga gelas yang sudah kalian percobaan tadi. Jangan ya, tunjukkan bagaimana posisi telurnya Di bawah. di bawah atau bagaimana? Itu mengapa atau tenggelam? Ini adalah bukti bahwa ternyata teman-temannya tadi telah gagal membuktikan konsentrasi garam mempengaruhi gaya apung telur. Itu bisa karena beberapa faktor. Mungkin ada masukan dari kelompok Mars untuk kelompok Jupiter? Menurutku mungkin salah satu penyebabnya adalah kualitas garam yang kamu pakai. Oh, jadi mungkin kualitas garam yang kelompok kalian pakai itu masih kurang. Jadi mungkin garamnya sudah melewati masa expired atau garam yang kalian beli sudah disimpan terlalu lama. Masukannya bisa diterima kelompok Jupiter? Bisa. Oke, selanjutnya silakan duduk. Tidak masalah gagal. Bagi ibu, kalian semua sudah berhasil karena kalian bersemangat untuk melakukan percobaan. Mungkin di kesempatan berikutnya kalian akan berhasil dalam melakukan laporan percobaan dengan media telur dan garam. Silakan untuk presentasinya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua perhatikan, kita sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, di mana kalian melakukan percobaan terkait untuk menguji gaya apung dari telur dengan pengaruh konsentrasi garam. Selanjutnya, yang kita juga telah mencapai tujuan pembelajaran kita, yaitu kalian sudah menyusun laporan percobaan dan telah mempresentasikannya dengan bahasa dan sistematis yang benar. Selanjutnya anak-anak, untuk kegiatan penutup ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian bagaimana tentang proses pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau memberikan atau berbagi pengalaman pembelajaran hari ini? Bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, ya. Saya merasa senang banget hari ini karena percobaan kelompok kami berhasil. Kami jadi lebih paham kenapa telur bisa mengapung kalau dikasih garam. Tapi awalnya agak bingung juga sih, Bu. Kenapa garamnya harus banyak banget? Oke, bagus Via. Kamu sudah memahami konsepnya dengan baik. Kemudian, bagaimana prosesnya? Apakah kalian menemui kesulitan saat melakukan percobaan? Saya Bu. Ya, sahabat. Waktu mengatur garamnya Bu hebat banget, tapi seru karena bisa kerjasama dengan teman-teman. Kalau kami, Bu, jujur agak sedih percobaan kami gagal. Tapi kami jadi tahu kalau telur yang lebih besar memang susah mengapung. Kami juga jadi belajar lebih teliti lagi. Ibu sangat menghargai kejujuran kamu Fitra, tapi kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi Ibu harap kalau kalian tetap bersemangat untuk melakukan percobaan lainnya ya. Oke, selanjutnya apa yang kalian pelajari dari kegagalan hari ini? Saya, Bu, kami jadi tahu, Bu, pentingnya memilih bahan yang tepat mengikuti langkah-langkah dengan benar. Kami juga belajar untuk tidak menyerah meskipun hasilnya tidak sesuai harapan. Selanjutnya ada lagi nggak? Saya Bu, Ya. saya merasa materi hari ini cukup menantang Bu, tapi dengan melakukan percobaan jadi lebih mudah dipahami. Saya lebih berani untuk bertanya kalau ada yang tidak saya mengerti. Oke, bagus. Jadi jangan malu untuk bertanya ya, karena setiap pertanyaan dari kalian itu Ibu pasti akan membantu memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan kalian. Kemudian Ibu ingin bertanya lagi, apakah ada materi yang dirasa sulit dalam laporan percobaan kita hari ini? Saya Bu, Iya, Kakak. saya merasa senang karena bisa bekerja dalam kelompok. Kami saling membantu dan memberikan ide.
tapi kadang ada perbedaan pendapat, Bu. Itu wajar. Di dalam kerja kelompok pasti ada perbedaan pendapat karena kan di dalam kelompok tidak hanya satu orang kan? Iya. Ada beberapa orang pasti pendapat si A begini, pendapat si B begini. Tapi kalian tidak harus bertengkar. Disitulah kalian harus saling menghargai dan bekerja sama. Oke. Bagaimana kalian mengatasi perbedaan itu? Saya Bu, Ya. kami mencoba mendengarkan pendapat masing-masing dan mencari solusi yang terbaik untuk semua. Anak-anak, luar biasa sekali. Kalian semua hebat hari ini. Sudah dapat menentukan atau melakukan percobaan. Kemudian kalian sudah menyusun percobaan yang kalian lakukan. Kalian juga sudah menuliskan hasil percobaannya dan mempresentasikannya di depan. Selanjutnya, Ibu tidak berhenti mengucapkan terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat di kehidupan kita. Untuk selanjutnya, seperti biasa, sebelum menutup pembelajaran, ini ingin satu orang memimpin doa yaitu sabar. Silakan. Sebelum kita menutup pembelajaran,